Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ABC Friends, kembali lagi ke channel YouTube kebanggaan kita ini. Kali ini kita akan membahas sesuatu tentang pertandingan catur World Blitz Championship 2019 antara Magnus Carlsen melawan Hikaru Nakamura. Pertandingan tersebut berlangsung pada tanggal 30 Desember tahun 2019, di mana pada saat itu Magnus Carlsen memegang buah putih dan Hikaru Nakamura memegang buah hitam. Nah, sebelum itu, jangan lupa untuk klik like dan subscribe ya, agar kami lebih semangat untuk terus maju ke depannya. Jangan lupa juga aktifkan loncengnya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oh iya, jangan lupa tinggalkan kritik dan saran yang membangun di kolom komentar ya. Baiklah, langsung saja kita ke pertandingannya. Magnus memulai langkah pertama dengan pion D4, atau yang biasa disebut dengan gambit menteri. Kemudian, dijawab oleh Nakamura, kuda ke F6. Magnus kuda F3, Nakamura pion D5, Magnus gajah ke F4. Pembukaan ini biasa disebut dengan Queen's Bishop, di mana putih mengaktifkan gajah petak hitamnya ke tempat yang strategis, yaitu F4. Nakamura menjawab pion ke C5, mengajak pertukaran pion pusat hitam di D4. Magnus mempertahankan pion di D4 dengan melangkah pion E3. Nakamura pion E6. Magnus kuda B ke D2. Nakamura melangkah gajah ke D6, mengajak pertukaran perwira dengan gajah putih yang cukup mengganggu ruang gerak bagi hitam karena mengawasi lajur H2 sampai B8. Magnus menerima pertukaran tersebut dengan melangkah gajah kali D6. Nakamura menteri kali D6. Magnus pion D kali C5 untuk mengganggu posisi menteri hitam agar menunda persiapan buah lainnya. Nakamura menteri kali pion C5. Magnus pion C4 untuk menekan petak pusat hitam. Nakamura pion D kali C4. Magnus gajah kali C4 yang bertujuan mengaktifkan perwiranya sekaligus mempersiapkan rokade untuk mengamankan rajanya. Nakamura melakukan rokade terlebih dahulu. Magnus benteng ke C1, meletakkan benteng ke lajur terbuka C, sekaligus akan memberikan serangan kejutan gajah kali E6 agar mendapat pion secara percuma atau gratis. Hitam tidak akan memakan gajah tersebut karena menteri diancam oleh benteng di C1. Namun, Nakamura mengetahui ancaman tersebut dan mengantisipasinya dengan melangkah menteri ke petak yang aman, yaitu E7. Magnus melakukan rokade. Nakamura pion B6, Magnus menteri ke E2, Nakamura gajah ke B7 untuk mengaktifkan gajah ke lajur yang terbuka dan memberikan ancaman ke daerah pertahanan putih. Magnus melangkah benteng ke D1, mengaktifkan benteng ke lajur terbuka D. Nakamura kuda B ke D7. Magnus gajah ke A6, mengajak pertukaran perwira terhadap gajah hitam yang cukup mengganggu lajur diagonal H1 sampai A8. Nakamura kuda ke C5. Magnus gajah kali B7. Nakamura menteri kali B7. Magnus kuda ke E5 mengambil inisiasi langkah serangan area pertahanan hitam. Nakamura kuda C ke D7, mengajak pertukaran perwira dengan kuda di E5. Magnus menteri ke F3 mengajak pertukaran dengan menteri hitam di B7 yang cukup mengganggu, sekaligus mengambil tempo kuda di D2 untuk melindungi kuda di E5 apabila menteri tersebut dimakan. Nakamura menolak pertukaran menteri dengan melangkahkan menterinya ke A6, sekaligus mengancam pion lemah di A2. Magnus melangkah kuda ke C6 untuk menguasai petak penting di area pertahanan hitam dengan kudanya. Nakamura raja ke H8. Magnus kuda ke C4, menambah serangan dengan kuda satunya. Nakamura memakan pion di A2. Magnus pion G4 yang akan mengusir kuda di F6
dan ancaman benteng ke kuda di D7. Nakamura melangkahkan kudanya ke C5. Magnus kuda ke D6. Dengan langkah ini, kedua kuda Magnus sangat mendominasi area pertahanan hitam, di mana ruang gerak hitam menjadi sangat sedikit, dan hal ini menyulitkan kedua benteng hitam untuk mengambil inisiatif serangan ke pertahanan putih. Nakamura melangkahkan kuda ke B3 untuk mengancam benteng di petak C1. Magnus benteng ke C2. Nakamura menteri ke A4. Magnus benteng C4. Nakamura melangkahkan menterinya kembali ke A6. Magnus pion ke G5 mengusir kuda di F6 untuk melemahkan pertahanan di Raja Hitam. Nakamura kuda ke D7. Magnus benteng ke H4. Nakamura kuda ke C5. Pada posisi ini, 4 buah perwira Magnus sangat aktif menggempur pertahanan Raja Hitam yang cukup lemah. Selain itu, sebenarnya Magnus Carlsen dapat langsung segera memenangkan pertandingan dengan lebih cepat, yaitu cukup 3 langkah mati. Apakah kalian melihatnya? Kalau kalian tahu, jangan lupa jawab di kolom komentar ya. Baiklah, lanjut ke permainan. Karena terburu-buru dan waktunya sedikit, Magnus melangkahkan kuda kali F7 skak. Nakamura benteng kali F7. Magnus menteri kali F7. Nakamura menteri ke E2. Magnus benteng kali D7. Mengajak pertukaran 2 perwira tukar 1 benteng. Nakamura kuda kali D7. Magnus menteri kali D7. Nakamura benteng ke F8 memberikan ancaman ganda dengan menterinya ke pion F2. Magnus mengantisipasinya dengan benteng ke F4. Langkah ini sekaligus membuat Nakamura menyerah. Hal ini dikarenakan Magnus unggul 1 kuda. Selain itu, posisi putih juga masih solid dan tentunya hitam akan kewalahan. Sehingga dalam partai kali ini, Magnus Carlsen memenangkan pertandingan atas Hikaru Nakamura. Nah, sekian dulu ya ABC Friends. Semoga teman-teman ABC dapat ilmu baru dari apa yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.